Shalom. Bina Iman kali ini kita akan membahas tentang sanjungan yang palsu atau teguran yang nyata. Tapi terlepas dari semua itu, kita semua sebagai manusia pasti suka dipuji. Rasanya seneng gitu ketika ada orang yang berkata yang baik, sesuatu yang bagus tentang kita. Tapi sebagai orang percaya, apakah itu jadi sesuatu yang baik untuk setiap kita? Tentunya kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah pujian yang membuat kita bertumbuh secara rohani? Dan yang menarik apa? Sebagai seorang sahabat, apakah tugas kita hanya memuji teman kita? Yang terjadi adalah faktanya kita semua dipanggil untuk menjadi sahabat yang tidak hanya berbagi tawa, canda, suka, tetapi kita juga berbagi beban kebenaran. Jadi ketika kita melihat teman kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan nggak boleh bungkam, tapi kita harus memberikan teguran yang nyata. Coba kita sama-sama baca di Amsal 27 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, versi terjemahan sederhana Indonesia. Orang-orang yang benar mengasihi akan berani menegur temannya. Siapa yang diam saja melihat temannya berbuat salah, berarti tidak sungguh mengasihinya. Seorang sahabat memukul dengan tujuan baik, tetapi seorang musuh memeluk dengan maksud yang tersembunyi. Teguran sahabat lebih berarti daripada sanjungan musuh. Jadi seorang sahabat, tugas kita adalah mengatakan kebenaran meskipun ketika kebenaran itu sulit untuk didengarkan. Nah, tapi kenapa kita harus menegur sebagai seorang sahabat? Harusnya kan kita mendiamkannya saja cukup daripada terjadi konflik atau apapun itu. Nah, apakah benar kita sebagai seorang sahabat bisa mendiamkan saja? Yang sering kali terjadi adalah kita justru membicarakannya di belakang orang itu, malah justru gosip. Dan yang terjadi apa? Membuat teman kita jadi semakin jatuh ke dalam kesalahan yang semakin dalam. Setiap kita pasti nggak pernah luput dari dosa atau melakukan kesalahan. Tapi ada beberapa kesalahan yang mungkin nggak bisa kita lihat, atau blind spot istilahnya. Jadi kita butuh orang lain untuk menegur setiap kita. Makanya tadi Amsal menjelaskan bahwa kalau orang yang benar-benar mengasihi, itu justru berani menegur temannya. Teguran yang nyata justru lebih berarti. Nah, tapi yang menarik ini, gimana sih caranya menegur yang baik? Yang pertama, kita harus menyampaikan pesan yang membangun, bukan sekedar menjatuhkan secara personal. Kemudian kita harus menegurnya bukan dengan reaksi amarah, tetapi dengan lembut. Dan Efesus 4 ayat yang ke-15 versi terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan dengan sangat baik, speaking the truth in love. Kemudian Matius juga menjelaskan ketika kita mau menegur seseorang atau sahabat kita, lakukan di tempat yang private. Ketika kita memuji, baik untuk kita memujinya di tempat yang luas atau publik. Tetapi ketika kita mau menegur orang tersebut atau sahabat kita, lakukan di tempat yang tertutup atau one on one saja. Dan tentunya teguran yang kita berikan harus sesuai dengan fakta, dengan landasan firman, dan tentunya minta tuntunan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi, aku mau undang setiap kita, jadilah sahabat sejati yang berani meninggalkan kenyamanan melalui pujian yang kosong dan memilih luka dari teguran yang jujur. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.